HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, beristatanan, dan memberi tuntunan untuk kita semua untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang, dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia silayar hidupku, hitam dan merah bagaikan wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku, takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu High Schooling. Teman-teman high school, kita jumpa lagi dalam program Loka Karya. Kali ini kita akan membuat sarana persembahan yang sifatnya temporer untuk persembahan-persembahan yang sementara, seperti sanggah cucuk dan sanggah penjor. Sebuah altar persembahan yang seluruhnya dibuat dari anyaman bambu yang dihiasi janur atau daun kelapa muda. Kita mengenal berbagai macam sanggah cucuk, tapi kali ini kita akan membuat sanggah cucuk pecaruan yang dipakai saat upacara butayatnya mencaru. Seperti apa? Kita lihat Loka Karya berikut ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Perhatikan anak-anak, sekarang kita praktek untuk membuat kelakat ya. Ini ada beberapa yang sudah mendekati kebenaran, teknik membuat lubangnya, ada beberapa juga sudah benar. Mari kita perhatikan. Pertama kita ambil dua ini, kemudian taruh di samping. Perlu diperhatikan antara punggung dan dalamnya bilahan bambu ya, bilahan bambu boleh kita perhatikan. Yang punggungnya ini, bagian punggungnya ini taruh di luar seperti ini.
kemudian juga disusul seperti ini kedua ya. Nah, ini. Kemudian kita akan buat lubangnya karena ini panjangnya kurang lebih 30 cm, itu 2 lengkat, namanya 2 lengkat ukuran tangan kita kurang lebih dari 30 sampai 40 cm. Pertama kita akan buat seperti ini, kita buat lubang, udah perhatikan. Kemudian kita perhatikan punggungnya di bagian bawah, punggungnya mengarah ke bawah seperti ini ya. Arah bawah seperti ini, udah. Ini kasih jarak juga seperti ini sedikit. Kasih jarak seperti ini punggungnya, kemudian masukkan lagi posisi silang seperti ini, sama punggungnya tetap juga mengarah ke bawah. Di 2 lubang pertama ini kita menghadap ke bawah seperti ini ya, bawah seperti ini sudah. Baru kita perkuat kembali, buat 1 lubang lagi ya, buat 1 lubang sudah. Punggungnya juga menghadap keluar di bagian sini ya. Nah, ini perkuat dengan 2 lubang ini. Jadi terus susun seperti ini, nanti kita susun terus ke atas ya. Kita terus susun seperti ini dengan posisi saling silang di antara bilahan bambunya. Oke, dapat sampai 5 lubang. Terus ke atas kita selang-seling ya, terus ke atas. Sekarang di bagian lubang berikutnya ke atas adalah punggungnya menghadap keluar. Oke. Terus kita buat lubang selang-seling seperti ini. Kita anyam, kita rapikan seperti ini. Ini sudah 5 lubang, nanti kita anyam sehingga kalau sudah jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan prosesnya dik widik tambah ya. Ini seperti swastika, kita perkuat untuk menyilangnya sebagai alas atau altar nanti persembahan. Ya udah seperti ini, kita masukkan tekniknya seperti ini. Nah, perhatikan dulu, udah. Lalu kita putar ke samping ya, menyilang ya. Kalau sudah jadi ini bentuknya seperti ini ya. Ini namanya dik, kemudian mensilangnya adalah widik, dik widik ya. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Manacika adalah wacika, adalah kayika yang diparisuda. Lalu wacika adalah manacika, adalah kayika yang diucapkan. Dan kayika adalah manacika, adalah wacika yang dilaksanakan. Berpikir adalah berkata untuk berbuat dharma. Berkata adalah berpikir dan berbuat berdasarkan weda. Dan berbuat adalah berpikir dan berkata untuk kebenaran. Saya Diah Parisia, Hindu Dharma Bercahaya. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma Bercahaya. Saya Andini Sucika untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, semoga selalu damai dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko on the Spot di lereng Gunung Bedugul. Kali ini kami boyong Pak Nanang Sutrisno yang akan mengupas tulisannya Harmoni Disharmoni di Majalah Warta edisi 68, Mencari Harmoni di Tepi Pandemi. Seperti apa kita saksikan setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota.
Pemirsa TV kembali di Kedai Ngopi Esku. Pak Nanang, Napi Orti. Harmoni disharmoni, Kak. Judul yang tenang, sejuk, dan simpel. Kedengarannya sangat adem nih. Dua kata berkebalikan seperti putra-putri, gandewa, dan gandewi. Namun jujur sejauh ini saya belum paham arti dan makna dari tulisan Bapak. Pak Nanang bisa paparkan pada pemirsa TV singkat saja nih. Ya, jadi di kehidupan ini kita pasti memang berhadapan dengan dua sisi ya, dua sisi yang berbeda, tetapi keduanya itu harus selalu ada ya. Makanya disebut dengan ruwo binede kan, binari oposisi. Jadi harmoni dan disharmoni ini menjadi kenyataan hidup, menjadi realitas yang kita hadapi sehari-hari. Jadi harmoni, keadaan serasi, selaras, seimbang dengan lingkungan, dengan sesama, dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan ya. Harmoni itu harus diciptakan, dia tidak lahir dengan sendirinya. Makanya berdampingan dengan harmoni ada disharmoni ya. Disharmoni itu ya berkebalikan dari harmoni itu kondisi ketidakseimbangan, ketidakselarasan, ketidakserasian. Artinya apa? Tugas kita, kewajiban kita sebagai manusia itu adalah bagaimana menciptakan harmoni kehidupan ini terus-menerus ya. Dan yang paling penting lagi bahwa situasi disharmoni itu selalu membayangi ya. Makanya bagaimana kita bisa menciptakan harmoni kehidupan ini, ya mau tidak mau kita diajarkan bagaimana membina hubungan yang baik secara terus-menerus dengan alam, dengan sesama kita, dan dengan Tuhan. Melihat dua hal ini, kita sedang berjalan di konsep ruwo binede, dikotomi hitam putih, harmoni disharmoni. Nah, melihat dari kacamata Hindu nih, apa penjelasan kalau dua kata itu kita tancapkan atau kita praktekkan ke dalam diri manusia sendiri? Iya, sebetulnya diri manusia itu kan memang punya dua kecenderungan karakter ya. Kita punya Daiwi Sampat, ya, kecenderungan kedewataan, kita punya sifat-sifat kedewataan, dan kita juga punya Asuri Sampat, sifat-sifat keraksasaan ya. Ketika Asuri Sampat ini yang dominan, maka peluang terjadinya disharmoni sangat besar ya. Tapi ketika Daiwi Sampat yang berkembang, yang kita tonjolkan, pasti akan tercipta harmoni. Jadi sesungguhnya harmoni dan disharmoni itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengelola karakter ya, mengelola sifat, mengelola potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam kita berinteraksi dengan lingkungan ya, baik alam maupun sosial kita ya. Nah, kalau kita coba elaborasi, dua kata ini tidak hanya berhenti pada manusia sendiri. Dimungkinkan juga harmoni terjadi pada lingkungan, manusia, dan alam juga. Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Iya, setiap eksistensi ya, setiap keberadaan itu dia punya mekanismenya masing-masing ya. Alam dia punya mekanismenya sendiri. Tumbuhan, coba kita lihat contoh sederhana tumbuhan di sini. Dia pasti punya mekanisme, dia pada saat musim panas dia akan menggugurkan daunnya. Itu kan mekanisme. Artinya apa? Alam, manusia itu seluruhnya punya mekanisme sendiri. Kehidupan masyarakat pun juga begitu. Jadi bagaimana seluruh eksistensi kehidupan ini bisa mempertahankan harmoni itu, itulah sebetulnya kewajiban ya, kewajiban kita. Alam punya mekanisme sendiri, tetapi manusia juga memungkinkan untuk menciptakan disharmoni alam ya. Itu. Jadi kalau Tiang pribadi, Tiang lebih suka mengatakan bahwa manusia itu adalah sentral ya. Harmoni alam, harmoni lingkungan, harmoni antar sesama, kuncinya adalah pada manusia ya. Kalau manusia bisa menjaga antara reta dengan dharma ini berjalan seimbang, pasti situasi alam dan semuanya akan harmoni. Jadi itu saja. Iya, sebagai closing statement nih Pak Nanang,
Seperti biasa, apa saran Pak Nanang kepada pemirsa HiTV untuk tetap menjaga harmoni disharmoni ini, apalagi kita lagi di tepi pandemi seperti ini? Ya, kita sebagai umat Hindu selalu diajarkan bagaimana kita menjaga harmoni kehidupan itu dengan membangun hubungan, membangun interaksi, membangun relasi yang baik dengan apa yang kita sebut dengan Trihita Karana itu. Bagaimana hubungan kita dengan Pariangan, kita wujudkan dengan meningkatkan serada dan bakti kita. Hubungan dengan Pawongan, bagaimana kita meningkatkan simpati dan empati sosial kita, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan dengan alam ya tentu bagaimana tata lingkungan ini kita pelihara supaya alam tetap lestari dan bisa memberikan vibrasi yang baik bagi kehidupan. Terima kasih Pak Nanang. Pemirsa, demikian tadi sekilas bedah tulisan Harmoni Disharmoni. Semoga otopsinya memberi inspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Pemirsa, jika ingin lebih tahu lebih jelas, kita bisa lihat di majalah Wartam edisi 68, Mencari Harmoni di Tepi Pandemi. Saya Diah Parisya dan Pak Nanang Sutrisno dari lereng Bukit Bedugul mohon pamit undur diri. Berkata yang baik dan suci, wacika disebutnya. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Ku katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada sang Weda suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap jadi misteri? Pemirsa HiTV, demikian tadi lantunan Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Ku katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada sang Weda suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap
jadi misteri. Lari kemanakah sang matahari pagi? Kenapakah ini hari jadi elegi? Kenapakah kini orang tanpa nurani? Ku tanyakan pada sang Paraning Dumadi. Ku tanyakan pada sang Paraning Dumadi. Dan jawaban pasti pada sang Weda Suci, bahwa hidup ini mesti selalu berarti, bahwa hidup ini cara untuk mengabdi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.